Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al-Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Mu'tasim dan bersama Sosmed LL di acara Cuit-Cuit Remaja. Kali ini kita akan mengusung tema dengan judul perjuangan. Wah, ini nampaknya langsung teringat dengan perjuangan. Iya, lagunya Bapak Roma itu. Iya. Perjuangan itu gimana ya, proses untuk mengejar ya. Perjuangan itu. Kalau berbicara tentang perjuangan itu mungkin nyawa taruhannya ya Mas Al. Jadi perjuangan itu ya, sampai nyawa pun akan menjadi taruhan di dalam perjuangan ini gitu. Perjuangan itu tidak menghiraukan panas, hujan, letih, angin lesu, ya. Semua badai. Jika itu keinginannya, kalau ada perjuangan insya Allah akan tercapai. Dan di sini ada pepatah dari Mas NHY03. Ya. Apapun yang saat ini dialami, nikmati aja prosesnya. Gagal tinggal ketawa, ditipu anggap sedekah. Masih muda jangan mudah baperan, capek boleh nyerah jangan. Itu pastinya akan menjadi prinsip buat kita ya. Capek boleh tapi nyerah jangan gitu. Jadi kalau capek kita istirahat, terus nyerah itu dilarang mungkin di sini ya, warning ya Mas Sosmed ya. Dilarang. Jadi dilarang untuk nyerah tapi boleh capek gitu. Kalau menurut Al sih Mas ya, Mas Sosmed ya. Ini kan apapun yang saat ini sedang dialami, ya kan? Jadi apapun yang saat ini sedang kita kejar gitu ya pemirsa mungkin ya. Kita ingin menggapai misalkan nih kayak sebelum-sebelumnya kita membahas tentang bucinisme gitu. Ya. Jadi apapun yang kita alami ketika kita mengejar cewek yang kita cintai gitu. Aduh, cinta ini nanti malah merujuknya ke cinta lagi ya, langsung ke perjuangan. Jadi, perjuangan kan itu relatif kan ya Mas Al ya. Bisa ke cinta, bisa ke pekerjaan, bisa memperjuangkan keluarga, bisa memperjuangkan skripsi yang lagi kuliah. Yang lagi kuliah mungkin lagi perjuangan skripsi. Jadi tentang revisinya gitu ya dan sebagainya. Kalau masalah perjuangan itu mungkin mata tidak bisa meneteskan air, tapi jiwa kita itu terus meronta-ronta meminta kepada yang kuasa. Asik itu juga. Termasuk juga keringat ya, termasuk, yang paglili ya. Termasuk saya ya. Sedang memperjuangkan apa ini kalau Mas? Kalau saya itu sudah memperjuangkan diri sendiri untuk gemuk. Tapi nampaknya ya seperti ini aja sih. Meskipun makan banyak juga tidak gemuk-gemuk ya. Kalau makan sih on time. Kalau gemuknya itu ya nggak tahu ya, mungkin diambil orang yang lebih pantas. Jadi ini kembali ke NHY03. Nikmati aja prosesnya kawan gitu. Jadi jangan mudah mengeluh gitu ya. Iya. Jadi aduh aku ini gimana ya, capek gitu. Capek, Kayak lesu. misalkan bekerja gitu ya. Aduh aku capek. Kalau misalkan mengejar cewek itu kan aduh udahlah aku cari yang lain. Kembali aja, ke gitu. cewek lagi. Aduh. Jadi pembahasan ini tentang anak muda itu rata-rata tentang bucinisme gitu ya. Terkadang gini Mas Al, saya itu pernah baca pepatah yang mengatakan seperti ini. Semua orang itu mempunyai keinginan, tapi tidak semua orang itu mempunyai tindakan. Semua orang bisa memiliki tindakan, tapi tidak semua orang mempunyai kesabaran. Dari dalam kunci usaha ini hanya satu sih menurut saya, sabar. Kalau menurut Gus Dur itu begini Mas Al. Gus Dur itu pernah menyatakan sabar itu nggak ada batasannya. Jika ada batasannya, ya itu bukan sabar gitu Mas. Jadi sampai kapanpun sabar itu tidak ada ujungnya. Itu sabar nggak ada ujungnya menurut Gus Dur. Menurut saya sih sabar secara terminologi. Jadi ini membawa filsafat gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, hemat saya, sabar itu adalah menahan sih. Menahan. Tapi sama halnya dengan sabar ya kalau menahan itu ya. Menahan dari godaan, menahan dari hinaan. Menahan, intinya menahan lah. Jadi menahan jatuh cinta gitu. Menahan jatuh cinta untuk proses yang lebih besar lagi. Ya. Menahan kasih sayang. Kalau kasih sayang gak usah ditahan kali ya. Jadi kalau udah
ini cu kencing ya. Pas pengen ditahan itu kayak rasanya gimana gitu. Sakit perut gitu. Jadi saran untuk Mas NHY ini seperti apa kalau menurut Kalau Mas? saya sih jangan hanya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke sahabat, kembali lagi bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Masih membahas tentang perjuangan. Saya Al dan di sebelah saya Sosmed LL. saksikan keseruan kami hanya di Cuit-Cuit Remaja. Tadi sempat membahas tentang Mas NHY itu ya. Ya, Mas NHY. Entah itu cowok atau cewek, yang penting panggil aja lah Mas lah dulu lah. Jadi namanya itu agak samar gitu ya. Iya. Nah, pesan untuk Mas NHY ini seperti apa kalau menurut Kalau Mas? menurut saya sih, hemat saya bukan apa ya, kalau pernyataan dari Mas NHY ini terlalu gampang nyerah. Padahal kita itu di apa ya, menjalankan kehidupan itu kan harusnya jangan pantang menyerah. Harus menikmati dan jangan pantang menyerah. Gitu. Jadi sama halnya seperti perahu yang sedang diterjang ombak ya. Perahu yang sedang diterjang ombak, Jadi diterjang ombak tapi layarnya nggak ada. Nggak ada lajar ya. Nggak ada lajar. Jadi pesan untuk Mas NHY itu tetap semangat untuk menjalani hidup, apapun itu yang terjadi tinggal kita syukuri, dan apapun itu yang kita dapati itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Iya. Ini lanjut ke yang kedua, ini Mas Sosmed ada dari Salaf El Bak. Ini pakai kol-kolah. Bak. Iya, jadi ini kinya dua gitu. Salaf El Bak itu mengatakan bahasanya biar waktu yang menjawabnya. Emang waktu punya mulut. jadi waktu itu nanti diajak bicara, hai waktu. Jadi waktu itu berbicara gitu. Biar waktu yang menjawab. Kalau masalah ini Mas Al, kalau waktu itu seperti roda memang ya bulat. Tapi ada juga yang kotak loh, Mas. Oh, ada juga yang kotak. Tapi isinya kok bulat juga. Muter-muter juga. Jadi kalau yang kotak itu kalau dibuat jalan nanti gludak gitu. Glidik. Iya. Jadi kalau yang bulat itu kan datar aja gitu. Jadi kalau yang bagi Mas Salaf El Bak ini biar waktu yang menjawabnya dan biarkan takdir yang menentukannya. Wah, jadi dia pasrah gitu. Pasrah amat ya. Iya. Jadi sama Tuhan itu udahlah gimana aja lah Tuhan, aku terima. Gitu. Jadi dia menerima apa adanya gitu yang diberikan oleh Tuhan. Gitu. Mungkin gini Mas Al, dari pernyataan Mas Salaf ini sebelumnya sudah usaha, terus menerima apa yang diberikan Tuhan, saya pasrah. Mungkin gitu Mas Meskipun Al. tidak didapatkan apa yang kita inginkan. Kan itu ada pernyataan dari biar waktu yang menjawab. Berarti sebelumnya itu sudah berusaha mungkin Mas Al. Jadi ini berkesinambungan sama Mas NHY itu loh Mas. Berkesinambungan banget Mas Al. Jadi di Mas NHY itu ada nikmati aja prosesnya kawan gitu. Jadi sama halnya dengan ini ya, Mas Salaf ini ya. Iya. Jadi selain kita juga menjalani, kita juga harus menikmati gitu. Apa yang harus dinikmati ini? Mungkin sakitnya atau bitubinya gitu ya kan. Manis kita nikmati itu enak. Kalau pahit ya apa yang mau dinikmati? Tentunya ada rasa nikmatnya juga kalau pahit. Oh iya, seperti jamu ya. Iya, jamu. Terus nikmatnya itu nggak kerasa. Nikmatnya itu setelah kita pahit rasa nikmatnya. Aduh, Akan seperti kita rasakan segarnya. kok kayak kok kayak terasa nembak cewek tapi tidak diterima. Aduh, pada akhirnya diterima gitu loh. Itu sakitnya udah di luar ubun-ubun. Jadi ubun-ubun itu nyampe muncrat keluar. Gitu. Pantesan saja Mas Tasim, sudah berapa banyak kamu ditolak oleh cewek, itu ubannya sudah. Kalau uban ini udah dari sananya. Oh, gitu. dari sana. Dari lahir langsung uban ya. Kalau ditolak itu udah sering gitu. Sampai itu bosen ya. Ditolak terus. Jadi kita baca sampai selesai dulu, biarkan waktu yang menjawabnya dan biarkan takdir yang menentukannya. Tugas kita hanyalah menjalani, nikmati dan mensyukuri semua yang telah diberikan olehnya. Aduh. Jadi ini mungkin satu kesinambungan antara Mas NHY dengan Mas Salaf ini. Mungkin NHY ini cewek, Mas Salaf ini cowok. Jadi dia mengatakan seolah-olah gini loh sayang gitu. Jadi kita harus menikmati apa aja yang kita dapat gitu, meskipun kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan gitu. Karena tugas kita hanya menjadwalkan, terus menjadwalkan, kita menjalankan, kita menggapai gitu melalui proses-proses yang telah kita lalui. Gitu. Jadi
akhirnya entah apa yang kita dapat atau nilai 10 gitu atau nilai 90 gitu. Kita hanya mensyukuri saja gitu. Mensyukuri. Dan ini ada lagi Mas Al, bahwasanya dari pernyataan Mas Salaf ini, biar waktu yang menjawabnya dan biarkan takdir yang menyatukan segalanya, tugas kita hanya menjalani, menikmati dan mensyukuri semua yang telah diberikan olehnya. Ini kurang satu kayaknya Mas Al. Gimana kalau seandainya ditambah kata-katanya usahanya, ya itu. Karena dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan Mas Al, kalau sangkut ini tentang usaha, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan itu tidak akan mengubah dan dari kehidupan seseorang Mas Al, melainkan dia itu usaha sendiri. Lah di sini hemat saya Mas Al, itu ditambah usaha, bukan hanya mensyukuri dan menerima takdir, tapi kita itu harus dilandasi usaha Mas Al. Jadi untuk Mas Salaf, nantikan setelah segmen berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke sahabat, jumpa kembali lagi dengan kita dalam acara Cuit-Cuit Remaja. Masih dalam acara tentang Mas Salaf ya. Mungkin kesimpulannya bisa disampaikan Mas Tasif untuk pernyataan Mas Salaf tadi. Itu di Al-Quran sudah dijelaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, itu artinya pintalah kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkannya gitu. Jadi meskipun kita berjuang itu jangan lupa kita duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jadi meskipun kita usaha sekuat apapun, kita jangan pernah melupakan bahwasanya di atas sana ada Tuhan gitu. Tapi menurut saya sih doa tanpa usaha itu gimana ya Mas Tasim? Makanya tadi ada duit itu ya kan, ada doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Jadi duit semuanya itu serba fungsi ya. Serba fungsi. Ada fulus, bukan hanya fulus mulus. Ada fulus mulus. Ketika tidak diterima kita putus, lalu mampus. Itu kebanyakan sih ya. Jadi kalau udah nggak diterima itu udah mampus gitu. Kita mau cari apa lagi? Mungkin itu pernyataan dari kami untuk Mas Salaf. Ini ada ungkapan lagi dari Mas Junet, Mas Al. Dalam prinsip gue ini. Jadi ini pakainya bahasa keren ya. Iya, dalam prinsip gue jangan pernah menyerah untuk sebuah perjuangan. Waduh, ini dalam ini. Dalam ini. Perjuangan yang seperti apa ini Mas Al? Jangan pernah menurut menyerah. Jangan pernah menyerah dalam suatu perjuangan. Ini kok kayak menjadi kok kayak jadi panglima perang ini. Iya, jadi dia ada di depan, barisan depan gitu ya. Jadi untuk menggempur itu musuh dia ada di depan. Ayo maju gitu. Ayo setelah maju mundur. Jadi seperti itu. Ya mungkin dari siapa itu Mas Junet ya? Mas Junet ini memang memberi motivasi untuk ayo loh, kita tidak boleh nyerah gitu. Mungkin kalau pernyataan dari Mas Junet ini bisa dikatakan sosok pemimpin ya Mas Al. Bisa jadi Khalifah fil ard. Maksudnya Tuhan itu menciptakan manusia di bumi hanya untuk menjadi pemimpin. Jadi dia itu seolah-olah mengatakan, ayo loh kita lo bisa, Tuhan aja memberikan kita peluang. Cobaan kepada manusia itu tidak akan melebihi dari kadarnya gitu ya kan? Dari batasnya. Jadi dia mungkin menghayati dari ayat itu ya Mas. Iya. Mas Sosmed ya. Aku sih agak lupa itu ayatnya. Cuman bunyinya mungkin seperti itu. Iya Mas Al. Saya juga lupa. Iya. Jadi hanya ingat artinya gitu ya. Jadi itu kalau nggak salah ada di tahlil ya. Iya. Jadi itu artinya itu Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan melampaui dari batas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi mungkin dari Mas Junet ini ya, mungkin kita itu ayolah berjuang, tidak akan loh Tuhan memberikan sesuatu yang tidak kita mampu. Mungkin untuk Mas Junet ini, untuk motivasinya untuk hari ini itu mungkin dia itu mengatakan bukan untuk dirinya sendiri. Melainkan untuk orang lain. Bisa juga untuk diri sendiri, juga bisa juga untuk orang lain gitu ya. Dan dia itu menjadikan diri sendiri untuk motivasi untuk orang lain, supaya orang lain terinovasi dan bisa berusaha bersama dia. Jadi, mungkin begitu Mas. Kalau kembali ke motivasi itu pas saya ingat Maulana Jalaluddin Arumi lagi nih. Jadi idaman sekali pemirsa ya. Maulana Jalaluddin Arumi ini kalau bagi saya
wah bintang sekali gitu. Seandainya saya bisa ketemu dia, mungkin saya langsung jatuh cinta. Ya. Jadi meskipun laki-laki akan saya cintai gitu. Karena Ya. Jalaluddin Arumi itu pernah berkata ya Mas, Gimana? Mas Sosmed, tidak ada batasan untuk perjuangan. Karena perjuangan yang kekal itu akan kita lihat setelah hasilnya terlihat. Jadi Ya. perjuangan itu akan kita lihat kalau sudah hasilnya kita rasakan. Jadi Berarti perjuangan itu sendiri pahit berarti Mas Al. kalau dari penjelasannya dari Jalaluddin Arumi ini lebih ke pahitnya yang Lebih yang ke dijelas- pahitnya. Iya, karena tidak ada batasan perjuangan gitu. Biarpun kita nyunglat itu, nyunglat cumpali itu ya, Nyungsap. nyungsap, itu nggak akan ini ya, nggak akan terhitung kalau itu perjuangan. Jadi kalau udah kita sukses menggapai apa yang kita inginkan, lalu kita cerita kepada orang lain. Nah, disitulah buah dari perjuangan ya Mas Somat ya. Iya, Jadi itu- akan menjadi pelajaran untuk orang lain. Ya itu pernyataan dari Mas Al untuk Mas Junid ya. Ini ada pernyataan lagi dari Mbak Nana. Waduh, Mbak Nana ini. Iya, Mbak Nana bukan Balmon ya. Gimana? Gimana kalau Mbak Nana Bukan ini? Balmon dan bukan Mia ya. Oh iya. Ini Mbak Nana. Jadi Nana itu yang bawa kucing. Iya. Gitu. Gimana kalau dari Ini pernyataan dari Mbak Nana ini bahasa Jawa Mas Al. Tapi Gimana kalau saya itu kurang ngerti tentang bahasa Jawa. Coba Untuk saya yang pernyataan bacakan Mbak ya. Nana setelah yang berikut Ya, setelah ini. yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke sahabat, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja bersama saya Al dan di sebelah saya. Sosmed LL. Langsung saja kita ke Mbak Nana. Ini sudah pembahasan awalnya bahwasanya pernyataan dari Mbak Nana itu Mbak Nana pernah mengatakan ini bahasa Jawa ya Mas Al. Oh iya, Saya bahasa itu kurang Jawa. paham tentang bahasa Jawa. Mungkin yang tahu ya bisa dijawab ya. Pernyataan dari dari Mbak Nana ini bukan Mia ya. Iya. Iya. Jadi bukan Balmon juga ya. Bukan Balmon juga. Bukan apa lagi? Bukan Alucard. Jadi Nana ini ya. Mbak Nana ini. Mbak Nana ini mengatakan boten paring sembat wong melarat mentali kudu kuat. Iki gimana pernyataan dari Mbak Nana ini Mas Al? Kalau jawabannya langsung dari Mas Harit aja. Mas Harit itu kalau di MN itu temennya Mbak Nana ini. Oh. Mas Harit gitu. Jadi langsung dijawab dari Mas Harit. Kalau menurut Al sih penafsirannya, orang nggak punya ini harus kuat berjuang. Jadi mentalnya harus kuat, bener. Mental baju berarti Mas Al ya? Bukan baja lagi, mental tanah. Nah, kalau baja kan ditimpa-timpa ya. kalau tanah itu diinjak-injak, tiap hari nggak ngeluh kalau tanah itu. Jadi kalau baja itu ada waktunya untuk menempa baja. Terus ada waktunya kalau tanah itu setiap hari diinjak-injak gitu. Berarti begini ya Mas Al ya. Kalau orang melarat itu harus mempunyai sifat seperti tanah. Meskipun diinjak-injak tapi tetap sabar. Tetap kuat. Meskipun dibangun gedung yang tinggi bertingkat-tingkat, tapi tanah tidak mengeluh sama sekali ya Mas Al ya. Bagaimana kalau tanah itu Sampai berontak Rik. berontak itu ya Mas Al? Itu bahayanya itu. Jadi orang yang kuat mentalnya ini kalau sampai dia berontak ya Mas Oh, Sosmed ya. berarti ini masuk ke istilah jangan bangunkan singa yang lagi tidur ini. Nah, Mas bisa Al. jadi seperti itu. Jadi Ya. bahasa kasarnya untuk orang melarat ini adalah dia adalah seorang singa yang sedang tidur. Oh. Waduh. Jadi Kalau- Mbak Nana ini Kalau bangun lapar. kalau bangun takut lapar. Oh gitu. iya, Jadi kalau bangun takut dia lapar. ngejar-ngejar yang Kayak ada. Banser aja, Iya. enggak takut mati tapi takut lapar. Lapar. Jadi Berarti pernyataan dari Mbak Nana ini begini Mas Al, menurut saya itu dia orang yang bijak. Bijak dalam mengambil situasi dan kondisi dan mengambil kesimpulan dalam menjalankan kehidupan Mas Al. Jadi bagi orang melarat ini ya terutamanya untuk kita ini Mas Asmi. Ya. Melarat untuk mandi gitu. Itu Jadi- sudah Mas Al, bisa dikatakan passion. Oh ya passion. Bisa dikatakan hobi. Tapi juga termasuk melarat ya. Jadi- Kalau gini Mas Al, kalau kita itu kan sudah menyatu dengan Alam. tubuh. Dengan Bahwasanya kita itu sadar bahwasanya kita itu jelek. Meskipun mandi tetap jelek Mas Iya, Al. jadi tetap saja mensyukuri gitu ya. Iya, mensyukuri tidak mandi. Nah, jadi ini syarat untuk kita sendiri ya Mas Sosmed. Kita seburuk apapun kita harus tetap berjuang. Jangan patah semangat. Apapun yang kita inginkan, kejar. Itu kata Neil Armstrong dulu. Neil Iya, Armstrong Neil itu adalah manusia yang pertama ke bulan. Oh, kok bukan bintang. Bulan itu juga bintang kan. Jadi termasuk juga bintangnya.
Terus itu mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya itu bisa kita gapai dengan semua proses yang kita lalui. Oh, gitu. Itu adalah menurut kata-kata Neil Armstrong. Jadi untuk Mbak Nana ini mungkin motivasi untuk semua orang juga, termasuk Mbak Nana itu sendiri. Jadi jangan pantang menyerah. Apapun yang kita inginkan, gapai terus. Dan mungkin kembali ke yang pertama tadi, lelah boleh tapi menyerah jangan. Iya, masalah. Iya, masalah gitu. Jadi apapun itu kejarlah, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Lah, ini ada pernyataan lagi dari Mas Al, dari Mas Vino. Pernyataan kali ini dari Mas Vino. Mas Vino ya. Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi padaku. Dia itu mempunyai mental pasrah ya Mas Al. Jadi dia apapun yang memotivasi terjadi pada diriku. Dirinya sendiri gitu. Ya. Tolong buatlah aku tetap tersenyum apapun keadaannya. Aduh. Jadi dari pernyataan dari Mas Vino ini begini Mas Al. Kalau menurut hemat saya begini Mas Al. Ketika kita itu tidak berusaha, tapi Mas Vino itu menyatakan, Tuhan apapun yang terjadi pada diriku, tetapkanlah, lebarkanlah senyum saya di bibir. Waduh. Lah, ini seolah-olah minta uang tapi tidak usaha, tidak bekerja. Itu menurut hemat saya itu ya bisa dikatakan bullshit. Kan menurut Cak Lontong ini begini Mas Al. Aksi tanpa misi itu hanya mimpi. Misi tanpa aksi itu hanya mimpi buruk. Wah, jadi ini penggemarnya Cak Lontong. Bukan Cak Lontong lagi, Cak Lemper. Jadi saya teringat kalau bahasanya Mas siapa ini tadi? Mas Vino. Mas Vino mengenai Tuhan, apapun yang terjadi buatlah saya tersenyum gitu. Ya. Saya ingat sama kata-katanya Abu Nawas. Oh, Abu Nawas itu pernah menyatakan seperti apa? Abu Nawas itu pernah mengatakan setelah segmen berikut ini, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Remaja. Oke sahabat, jumpa lagi dengan kita dalam acara Cuit-Cuit Remaja. Dan kita sudah membahas tentang Mbak Nana dengan pernyataan Mas Al tentang Abu Nawas. Bagaimana Mas Al tentang Abu Nawas? Kalau Abu Nawas itu mengatakan seperti ini ya Mas Sosmed ya. Apapun yang kita lakukan, buatlah orang tersenyum. Oh, berarti menjadi orang gila sekalipun nggak apa-apa ya Mas Al? Terus ada kelanjutannya. Oh, ada tuh, kelanjutannya. Kelanjutannya seperti ini. Senyum itu ibadah. Jikapun kita tidak bisa bersedekah harta, maka sedekahlah membuat orang itu bahagia. Aduh, lebih mengorbankan diri sendiri untuk orang lain ya Mas. Jadi Mas Abu Nawas itu selalu bagaimana caranya membunuh Abu Nawas oleh Raja Harun Ar-Rasyid gitu. Jadi Abu Nawas ini menjadi bahan incaran, cuman Abu Nawas ini selalu bisa membolak-balikkan suasana menjadi humor gitu. Jadi Abu Nawas itu adalah sosok humor yang begitu luar biasa gitu. Jadi untuk kalau bagi saya, apapun yang kita lakukan tetaplah tersenyum, karena tersenyum itu ibadah, maka kumpulkanlah ibadah melalui tersenyum gitu. Mungkin kalau menurut saya seperti itu ya Mas Sosmed. Ya, kalau dari pernyataan Mas Al untuk Mas Vino ini sangat ngena ya motivasinya untuk hari ini. Dan ini ada pernyataan lagi Mas Al dari Dewantara. Ini Dewantara. Untuk sementara biarlah seperti ini. Waduh. Jadi ini pasrah ya. Pasrah Lebih ke pasrah ini ya. Iya, mungkin dia sudah usaha tapi usahanya itu sia-sia. Mungkin Mas Al seperti saya mengejar dia tapi dia itu mengejar orang lain yang mengejar orang lain. Itu bukan cinta sebelah tangan, tapi cinta sebelah badan. Jadi dia cintanya dari belakang gitu. Ini ada kelanjutannya Mas Al. Pasti ada saatnya di mana semua berjalan seperti seharusnya. Seharusnya ini seperti apa ya Mas? Jadi dia udah pasrah sama apa yang Tuhan takdirkan gitu. Jadi dia ibaratnya dia masak mie gini. Masak mie, cuman dia ada airnya, terus ada kompornya, airnya udah ditaruh di atas kompornya, tapi dia nunggu gitu. Tapi nggak ada gasnya. Iya. Jadi dia nunggu gitu, gimana caranya mie ini saya masak tanpa saya hidupkan kompor gitu. Jadi dia udah pasrah sekali gitu loh Mas Sosmed. Pasrah sebelum berjuang ya, menyerah sebelum berlawan. Mungkin dia pernah melakukan hal yang menurut dia sangat berharga gitu. Misalkan, Sosmed, I love you. Dan sama laki. Laki-laki bebatang ya. Jadi dia setelah melakukan perjuangan yang menurut dia sangat berharga, kemudian dia mendapatkan penolakan, akhirnya dia membuat kata-kata
sudahlah biarlah seperti ini. Jadi udah pasrah saja gitu. Meskipun seperti itu, seandainya dia digorok nih Mas Sosmed ya, set itu udah nggak ada darahnya gitu. Apa Mas? Karena udah pasrah sekali gitu, jadi udah kering darahnya. Tidak keluar air. Tidak keluar air, jadi dia udah pasrah sekali gitu. Meskipun sampai dipotong sama sekali itu nggak ada keluarnya. Mungkin darahnya keluar pas ketika dia sudah mendapatkan kegagalan. Itu darahnya sampai ngalir dari rambutnya. Airnya. Iya, darahnya gitu. Oh, darahnya. Darahnya sampai ngalir dari rambutnya sampai rambutnya warna putih seperti ini. Oh, enggak. Jadi saya pernah seperti itu. Rambut sampean itu tidak putih. Ya, seperti Menuju putih. Menuju putih ya. Kalau Jadi pernyataan dari Mas Dewantara ini saya keinget dengan pahlawan ya Mas. Bagaimana? Dewan Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro. Ya. Namanya saja yang diingat. Kalau menurut Mas Hajar Dewantoro itu kalau dilihat dari apanya? Kalau dilihat dari perjuangannya ini tidak mengeluarkan kata-kata pasrah seperti ini Mas An. Pahlawan Ki Hajar Dewantoro itu terus berjuang, pantang menyerah, terus memotivasi orang lain supaya menjadikan bangsa ini menjadi satu. Satu. Jadi saran untuk Mas ini bagaimana kalau menurut Untuk Mas Dewantoro ini tetaplah berusaha meskipun usahanya itu disia-siakan dan alhasil nanti akan segera dirasakan. rasakan sendiri. Nah, jadi kalau untuk Mas Dewantoro ini ya jangan berhenti berjuang meskipun perjuanganmu tidak ternilai. Nanti nikmat dan kemanisannya akan segera kamu rasakan. Jadi menanamlah pohon setinggi mungkin, buahnya hanya kita perlu tunggu kapan buah itu akan jatuh tanpa kita harus menaikinya gitu loh. Ini seperti pohon duren. Iya. Jadi pohon duren itu kalau matang jatuh sendiri. Ya, ini ada pernyataan lagi dari Mas Dewa ya Mas Al. Setelah Segmen yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke sahabat, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Masih seperti biasa, saya temannya Sosmed. Dan saya adalah teman Mas Al. Kita masih membahas tentang perjuangan. Perjuangan. Ini Rupanya ada Mas pernyataan Sosmed. dari Mas Dewa, Mas Al. Iya. Bahwasanya Mas Dewa itu menyatakan terima kasih keadaan. Keadaan. Karena bersamamulah aku telah dipaksa untuk terus bersikap dewasa. Nampaknya Mas Dewa ini tua belum waktunya ya Mas Al. Dan ini Mas Al, dari pernyataan Mas Dewa ini saya itu mempunyai pepatah seperti ini Mas Al. Bermimpilah sebesar mungkin, jangan takut untuk gagal. Karena kegagalan adalah tindakan dari setan. Menurut hemat saya begini Mas Al. Jadi Mas Dewa ini menyatakan apa ya? Teruslah berjuang. Jangan mikir takut gagal. Dan ini pernyataan dari Mas Dewa ini dipaksa untuk dewasa belum waktunya Mas Al. Seperti contoh begini Mas Al. Saya pengen kuliah. Saya pengen umroh. Saya pengen sepeda, pengen ini. Tapi orang tua saya tidak mampu. Nah makanya dari situ berpikir keras bagaimana saya itu mencapaikan keinginan saya tersebut dan untuk berpikir. Tapi saya juga pernah mendengar tentang kata-kata bahwasanya kedewasaan itu akan didapat dengan berbagai macam masalah gitu. Bermacam masalah. Iya, jadi Ya, kita gini. akan dewasa setelah kita mendapatkan banyak masalah. Mungkin ukuran dewasa itu dengan cara berpikir kita yang Oh bukan diukur banyaknya masalah. kalau diukur banyaknya masalah, mungkin masalah itu tidak akan pernah berakhir gitu. Mungkin Mas Al kalau menurut saya kekayaan itu bisa diukur dengan banyaknya masalah. Mungkin saya paling kaya di Indonesia Mas Al. Begitu ya. Kayak akan masalah gitu. Iya, masalahnya ini sudah mengitari kepala Mas Al. 7 keliling. 7 keliling ya. Kalau saya 28 keliling. Aduh. Berarti pesan yang bisa kita ambil dari Mas Al, untuk pernyataan Mas Dewa ini mewakili perasaan saya Mas Al. Jadi seperti apa ya Mas Asmi? Pernyataan saya ini seolah-olah
disampaikan oleh Mas Dewa untuk berterima kasih terhadap keadaan, karena tanpa keadaan kita tidak akan memikirkan suatu perjuangan. Jadi Mas Dewa ini lebih mensyukuri, dan mungkin ini kembali ke tadi punyanya Mbak Nana ya. Mbak Nana itu jadi begini, Mas Dewa ini setelah melakukan segalanya gitu, dan dia mendapatkan kegagalan. Ini mohon maaf sebelumnya Mas Dewa, ini mendapatkan kegagalan dan Mas Dewa ini bersyukur. Meskipun saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, setidaknya saya mendapatkan proses untuk menggapai apa yang saya inginkan. Ketika orang lain ingin menggapai apa yang pernah ingin saya inginkan, akhirnya saya tahu bagaimana cara melewati apa yang pernah saya lewati itu gitu. Ya, itu pernyataan dari Mas Dewa sangat mewakili saya, diri saya sendiri, Mas Al. Karena tanpa motivasi orang itu tidak akan memperbaiki diri. Jadi ada pesan yang bisa kita ambil dari Mas Dewa ini adalah kesabaran, ketabahan, dan komitmen. Dan syukuri apa yang telah kita dapatkan dan perjuangkan. Mungkin itu pesan yang bisa ambil. Ada pernyataan lagi dari Mas L mungkin ya. Dari Mas L. Dari ini Mas L. Dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, dan disakiti oleh kerinduan. Waduh. Jadi ini ceritanya lebih mengarah ke bucin ini. Iya, perjuangan dan bucin. Iya, perjuangan untuk bucin ini, Mas. Perjuangan dan bucin. Nampaknya bucinisme ini sampai akhir tidak ada usai-usainya ya. Jadi sudah terselubung sama ini ya, penerus bangsa ini ya. Penerus bangsa yang sangat bucinisme. Nah, itu. Jadi saya lanjutkan, itulah siksa para LDR. Jadi ini lebih kepada bucin ya. Semangat. Gini, Mas Al, LDR itu memang sangat menyakitkan menurut saya, Mas Al. Iya. Kadang kita rindu hanya melihat foto, kadang kita rindu hanya video call, tidak bisa meraba. Jadi saya lanjutkan dulu untuk Mas L ini. Dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, disakiti oleh kerinduan. Itulah siksa para LDR, semangat para pejuang rupiah. Waduh, jadi ada teksnya semangat untuk pejuang rupiah. Nah, untuk pembahasan Mas L ini, setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke sahabat, jumpa lagi dengan kita dalam acara Cuit-Cuit Remaja. Nampaknya kita tadi itu telah membacakan tentang riwayat tentang Mas L dalam perjuangan hidupnya. Mas L ya. Mas L itu tadi menyatakan dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, dan disakiti oleh kerinduan. Itulah siksa para LDR. Semangat bagi para pejuang rupiah. Ini sangat menyentuh hati sekali ya Mas Al. Iya, aku sampai pengen nangis gitu bacanya ya. Kalau saya pengen ya tersenyum. Aku pengen nangis, kok bisa buat kata-kata kayak gitu. Mungkin Mas Al dipaksa untuk berjarak. Karena ketika kita itu tidak berjarak, maka sesuatu yang kita inginkan tidak akan tercapai, Mas Al. Makanya untuk mencapaikan sesuatu yang ingin kita capai itu harus berjarak, lalu satu tujuan, Mas Al. Tapi beda jalan tapi tetap satu tujuan. Tapi masalahnya ini seperti ini loh Mas Sosmed. Kalau misalkan kita diukur oleh jarak gitu, kan karena di sini ada kata-kata disakiti oleh kerinduan gitu. Jadi ketika kita rindu itu, aduh gimana ini caranya saya ketemu gitu. Karena kalau jangankan kita melihat senyum di layar saja ya Mas Sosmednya, kita bersentuhan begini saja begini saja. Itu udah bahagianya luar biasa loh gitu Mas Sosmed. Jadi apalagi yang lain-lain gitu Mas Cil, kan tos seperti ini gitu, coba tos kita. Nah tos seperti itu bahagianya udah luar biasa gitu. Mungkin begini Mas Al, dari pernyataan Mas L ini mewakili perasaannya bahwasanya dia itu sangat merindukan istri, mungkin merindukan anak atau merindukan keluarga yang jauh di sana, ayang. Yang masih jomblo merindukan jodohnya yang belum ketemu gitu. Mungkin pernyataan ini berangkatnya dari perasaan langsung, dari hati. Langsung lubuk hati yang paling kecil ya. Paling dalam Mas Al. Paling dalam. Paling nyelat.
Iya. Bahwasanya pernyataan Mas El ini mewakili perasaannya ketika dia itu jauh dengan kekasihnya, jauh dengan keluarganya. Untuk memperjuangkan keluarga itu butuh jarak untuk mendapatkan rupiah dan membahagiakan, untuk mengukir senyum dalam bibir keluarga atau kekasihnya. Jadi ini lebih kepada orang yang merantau dari rumah ya. Iya Mas Al. Mungkin ini Mas Al, untuk Mas El ini saya bisa menambahkan untuk kekasihnya yang jauh di sana. Asik. Untuk kekasihnya yang jauh di sana, jagalah hati, jagalah mata, karena hati dan mata itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan maka kasih sayang dan cinta akan timbul yang namanya pengkhianatan. Itu Mas Al menurut hemat saya. Menurut Mas Al tentang kesimpulan dari Mas El ini bagaimana Mas Al? Kalau menurut Al sih ya Mas ya, kalau untuk para pejuang rupiah itu memang sewajarnya kita akan diukur oleh jarak. Oh, mungkin sampai sudah pejuang rupiah Mas Al. Karena bukan pejuang rupiahnya sih Mas Sosmed, lebih kepada LDR-nya mungkin. Oh, lebih ke LDR-nya. Iya. Tapi aku nggak tahu ini kepanjangan LDR ini apa gitu. Tapi lebih kepada jarak gitu, jarak kepada keluarga, karena ya kita juga perantau gitu ya kan. Iya. Kita juga merantau ke sini kok. Iya, pastinya juga kita akan merasakan rindu kepada seorang ibu. Kalau nggak ada yang merindukan Mas Al, apakah kita itu wajar untuk merindukan seseorang tapi seseorang itu tidak merindukan kita? Merindu itu wajar sih Mas Osman. Merindunya itu wajar. Merindu itu wajar. Masalah kita dirindui seseorang Itu tidak wajar. tidak wajar gitu. Karena kita juga sering merindukan seseorang, cuman kita tidak pernah dirindukan gitu. Terkadang gini Mas Al, ketika kita itu merasakan rindu untuk yang jauh di sana, kita itu hanya melamun, memikirkan dia lagi apa, dia dengan siapa, bagaimana, udah makan. Aduh, itu seolah-olah kita memang benar-benar diuji dalam pikiran ya. iya Mas Al, seolah-olah dia yang jauh di sana itu adalah badan kita yang terpisah. Aduh, lebih kepada tulang rusuk ya. Iya, lebih ke tulang rusuk, bahkan tulang lutut, tulang tuut ya. Iya, tuut. Dari kalau pesan bagi saya itu Mas Osmed, seberapapun jauh jarak yang kita tempuh ataupun berada itu, jangan pernah kita lupa untuk memberi kabar kepada orang yang kita cintai, apalagi itu orang tua kita. Jangan pernah putus akan itu, dan jangan pernah merasa kita disakiti oleh kerinduan, karena rindu ini bagian dari apa yang harus kita syukuri. Karena itu adanya kita beribadah dan kita curhat kepada Yang Maha Kuasa. Kok saya pengen nangis ya Mas Al? Iya, jadi saya pernah mengalami karena saya itu. tersakiti oleh rindu. Jadi pada segmen kali ini itu yang pesan yang bisa kita sampaikan kepada Mas El, semoga bermanfaat. Ini Kurang Mas Al, lebihnya untuk ungkapan dari saya untuk Mas El ini, meskipun jarak memisahkan kita, tapi bukan berarti perasaan untuk merubahnya. Tetap jaga hati dan jaga mata, ada hati yang perlu dijaga. Itu lebih tepatnya seperti itu. Iya. Mas El. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf apabila ada salah tutur dan bahasa yang tidak berkenan. Itu asli dari kami dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap saksikan cuit-cuit remaja, dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al-Mu'tasim, bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja.